Kemudian selanjutnya kita akan praktek menggunakan DHCP, Dynamic Access Control Protocol. Nah, di sini saya memiliki komputer banyak, 1, 2, 3, 4 yang belum dikonfigurasi statis. Saya klik 2 kali ya. Nah, saya pilih desktop di bagian IP konfigurasi ini. Ya, ini saya pilih di setting ke DHCP ya. Kita tunggu karena nanti belum ada server DHCP nya, harusnya ini IP nya, nah ini ya, DHCP file, tapi dapat IP, tapi ini nggak bisa connect. Nah, langkah satu tadi adalah mengentry IP nya satu persatu menggunakan static. Nah, kita akan coba menggunakan DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Artinya di sini kita butuh server DHCP ya. Nah, namanya server yang sudah kita siapkan tadi, kita hubungkan dulu menggunakan kabel ya. Ini ada, ternyata kabelnya ternyata hanya satu, padahal ini kan ada dua yang harus diberi DHCP, Dynamic Access Control Protocol. Nah, caranya kita akan tambahkan dulu LAN-nya ya. Kita tambahkan dulu LAN-nya, klik 2 kali, pastikan ini dimatikan, kemudian pilih mana ini wireless, nah ini ya, PT host NM1CGE. Ini tertulis bahwa gigabit Ethernet ya, untuk kabel tembaga ya. Berarti ini kita pasang di sini, kemudian kita hidupkan. Kalau sudah, berarti kita akan membuat jaringan kabelnya. Di sini saya menggunakan fast Ethernet 1, saya masukkan di sini, dan yang sini saya menggunakan gigabit Ethernet. Ya, berarti ini sudah terhubung kedua-duanya. Yang satu menggunakan gigabit, yang menggunakan fast Ethernet. Gigabit itu berarti 1 gigabit per second atau bisa lebih. Untuk yang fast Ethernet biasanya kecepatannya 100 megabit per second ya. Nah, kita akan konfigurasi dulu IP-nya. Nah, kita konfigurasi dulu IP-nya. Jadi di sini kan ada dua LAN card ya. Jadi pertama kita harus mengidentifikasi, pilih config ya. Kita identifikasi fast Ethernet kosong ini berhubung kemana ya. Ini saya matikan dulu. Oh, berarti yang atas. Berarti yang atas ini menggunakan alamat IP ini ya. IP statusnya 192.168.10. Karena 2 sudah dipakai, 1 sudah dipakai, berarti 3. Subnet max-nya. Jangan lupa nanti pilih gateway-nya 192.168.10.1 ya. DNS-nya 8.8.8.8. Oke, ini sudah selesai untuk yang kedua. Nah, ini hati-hati kalau menggunakan dua jaringan, pastikan yang tadi disetting adalah fast Ethernet kosong, alamatnya menggunakan IP berkepala 192 ya. Kemudian untuk yang gateway, ini pastikan Anda pilih yang Ethernet 0 dulu ya. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi ke gigabit Ethernet 1 ya. Alamat IP-nya berarti kan menggunakan IP ini ya, 192.168.20. IP-nya 1 sudah dipakai, 2 sudah dipakai, berarti ini 3 ya. Tidak boleh sama. Kemudian saya setting yang gigabit 1, gateway-nya 192.168.20.1 ya. Ini alamat router LAN. Kemudian DNS servernya 8.8.8.8.
Oke, ini sudah selesai untuk konfigurasi alamat IP. Jadi dua-duanya ini saya setting apa DNS-nya ya. Oke, kita akan coba memping. Saya akan ping ke ini router ya, 192.168.1.1. Apakah mohon maaf, ini 10 ya replay. Nah, ini udah replay, berarti server ini sudah terhubung ke router. Kemudian selanjutnya saya akan memping ke jaringan yang kedua, yang bawah. Apakah replay? Nah, ini udah replay. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP servernya. Jadi server DHCP ini tadi kan sudah terhubung ke IP 192.168.10.1 dan ke IP 192.168.20.1. Nah, selanjutnya masuk ke service ya, bagian service. Kemudian pilih DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Pastikan Anda harus mengingat bahwasanya tadi yang fast Ethernet 0 itu adalah jaringan yang atas, kemudian gigabit Ethernet 1 adalah jaringan yang bawah. Kita akan konfigurasi dulu jaringan yang atas untuk DHCP-nya. Kita akan menggunakan server pool yang sudah ada. Ini ya, kita servisnya defaultnya kan off. Kita on kan dulu, kemudian diklik ini dulu name poolnya. Gateway-nya adalah gateway IP router nih ya, 192.168.10.1. DNS-nya tetap menggunakan Google 8.8.8.8. Kemudian alamat IP. Nah, alamat IP ini jelas, ini default gateway-nya itu menggunakan 10.1. Perlu diperhatikan bahwa maksimum number user kan ini bisa 255. Ini tidak bisa digunakan semua. Jadi yang 192.168.10.0 itu tidak bisa digunakan, dan 192.168.10.255 tidak bisa digunakan. Berarti dikurangi 255 ini kan berarti dikurangi 2, jadi hanya sisa 253. Nah, start IP-nya kita tidak akan menggunakan dari 0 ya, karena kan 0 tidak bisa dipakai, satu udah dipakai router, kemudian yang kedua udah dipakai klien PC 1 ya. Nah, untuk amannya tetap kita menyediakan IP statis ya. IP statisnya kita kasih ring 30. Jadi untuk IP addressnya ini sampai 0 sampai 30 itu digunakan untuk IP statis. Berarti mulai diberikan DHCP itu IP 31 baru dikasih ke klien yang belum dapat IP, supaya nanti kita tidak ribet dalam memasukkan IP. Jadi nomor usernya kita kurangi 30, ini 253 kurangi 20 berarti 223 ya. Oke, sampai di sini sudah, tinggal di save. Nah, ini sudah berubah ini. Nah, default gateway-nya sudah berubah semuanya. Kemudian kita setting yang gigabit Ethernet. Oke, gigabit Ethernet ini start IP-nya sudah jelas ya. Ini 20, berarti ini default gateway-nya jelas 192.168.20.1. Pastikan ini tolong lihat, diklik ini dulu ya, diklik ini dulu supaya nanti bisa di save di sini ya. Kemudian kita ulangi lagi 192.168.20.1. kemudian untuk DNS servernya sama ya, menggunakan DNS Google. Kemudian maksimum numbernya ini sama 20 seperti yang tadi, ini 31, karena tetap kita akan memberi IP statis. Sewaktu-waktu nanti ada
router yang perlu disetting, atau komputer atau mungkin WiFi yang perlu disetting menggunakan IP statis. Maximum number of usernya berarti sama ya, 223, atau udah banyak banget ya, 223 ini. Kemudian silakan di save, jangan lupa servisnya di on kan. Oke, setelah itu, setelah DHCP ini on ya, kita cek apakah PC 2, 3, 4, dan 5 ini bisa mendapatkan IP address. Caranya klik 2 kali, kemudian dipilih di bagian IP configuration. Ini sudah dapat IP ya, kita statis, kita klik DHCP apakah dapat. Nah, DHCP request successful. Nah, ya tahu bener tahu, ini mulai 31, berarti nanti yang komputer selanjutnya dapat IP 32 dan seterusnya ya. Kita pilih DHCP, kita tunggu 32, bener kan. Yang selanjutnya PC 4, bagian desktop, IP address, pilih yang DHCP. 2031, oke, yang lainnya betul. Kemudian yang selanjutnya ya 32 ya, ini berarti udah nggak masalah. Oke, kesimpulannya bahwa dengan menggunakan DHCP kita menambah server DHCP ya. Ini dalam kehidupan, dalam prakteknya, dalam realnya, ini biasanya antara router dan service DHCP ini sudah menjadi satu. Jadi tidak harus menggunakan dua perangkat. Ini saya pisahkan supaya rekan-rekan para mahasiswa itu paham bahwasanya fungsi DHCP itu memberikan IP bagi komputer yang belum memiliki IP address gitu ya, sehingga nanti bisa lebih efisien dalam konfigurasi jaringan. Kalau jaringannya itu skalanya sangat besar ya, lebih efektif dan efisien. Nah, kita akan cek apakah IP DHCP ini bisa memping yang IP statis. Oke, kita akan coba command prompt ya. Kita akan mencoba ping ke PC Joko 6 ini yang menggunakan IP statis 192.168.20.2 di enter. Nah, replay kan. Jadi ini lebih efektif ya, lebih efektif dan lebih efisien daripada menggunakan alamat IP-nya itu satu persatu. Oke, yang tadi, yang ini ya, Joko PC ini kan tadi menggunakan IP-nya statis ya. Kita akan rubah menggunakan IP dinamis. Saya klik. Nah, dapat. Kemudian saya akan mencoba memping IP ini ya, 202. Apakah bisa? Nah, bisa. Nah,